Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, kita akan buka terlebih dahulu di dalam Matius. Ya, Matius. Ya. 20. Matius 20. Ayat yang ke-20. Matius 20 ayat yang ke-20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di dalam sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai di situ dulu. Tentang kerajaan surga, Yesus sudah mengajarkan banyak selama dia mengajar, ya, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung dia mengajarkan kerajaan surga. Karena dia sendiri adalah kerajaan surga tersebut. Tiba-tiba ada muridnya, ibu dari kedua murid ini yaitu Zebedius, ya, Yohanes dan Yakobus, ya. Itu datang ibunya nih, ya, bukan anaknya, ibunya nih yang datang. Ngomong ke Yesus, "Apa yang kamu kehendaki? Ada permintaan apa? Aku mau nih kedua anakku nanti kelak dia duduk di sebelah kananmu juga di sebelah kirimu." Jadi dia punya anak. Dia maunya anaknya dua-duanya ini duduk, satunya di sebelah kanan, satunya di sebelah kirinya Yesus. Ya. Karena dia pikir selama ini anaknya ini sudah melayani dia. Karena dia pikir selama ini anaknya itu sudah meninggalkan rumahnya dan pergi mengikuti Yesus, melayani Yesus. Sudah pantaslah kalau anakku itu mendapat bagian, posisi, paling tidak posisi di sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu yang diminta dari orang tuanya, dari ibu daripada Yohanes dan Yakobus ini. Permintaannya itu menurut Yesus permintaan yang ngawur gitu loh, ya toh. Bahasa yang ngawur dia loh, kayak nggak tahu emangnya. Tapi dia ngomong, tapi Yesus nyampaikan gini, "Kamu pikir kamu bisa minum cawan yang harus aku minum? Artinya untuk duduk di sebelah kanan kiriku itu kamu harus minum cawanku." Nah, cawannya Yesus ini saudara tahu apa? Mati di kayu salib, itu cawannya Yesus. Tapi mereka katakan, "Kami dapat, kami bisa." Oh, tapi Yesus katakan, "Memang nanti kamu minum cawanku, tapi bukan posisinya yang kamu minum, tapi darahku yang akan kamu minum." Jadi ibu ini kepingin anaknya itu jadi terkemuka. Ibu ini kepingin anaknya itu jadi ngetop. Ibu ini mau anaknya itu jadi posisinya itu yang nomor 1, nomor 2.
Di sebelah kanan Yesus, sebelah kiri Yesus. Ya. Dia nggak mau kalau anaknya itu dibawa-bawa biasa, yang melayani yang kecil-kecil nggak mau. Mau anaknya ini jadi yang top, yang terkemuka. Karena dia melihat sudah nggak pernah pulang nih anak-anak. Pergi terus ngikuti Yesus, nggak pernah pulang sama sekali. Sejak pertama kali ketemu Yesus sampai sekarang nggak pernah pulang. Nah, ibunya datang kutuk datang ke Yesus gitu. Sus, aku minta nanti anakku ini yang sudah kau panggil pakai untuk melayani terus, selamanya pergi ngikuti kamu terus. Aku nggak punya anak lagi. Aku mau nanti kedua anakku ini posisinya harus di sebelah kananmu dan satunya sebelah kirimu. Oh, ini ibu yang apa ini? Ngawur. Ibu yang apa ya? Dia pikir inilah yang harus didapat bagi anakku yang sudah meninggalkan rumahnya, yang sudah mengikuti Yesus. Ya, sama sekali nggak pernah pulang, ngikuti Yesus terus melayani. Ini kan harus ini penghargaan yang harus sepatutnya worth it dan harus. Tapi Tuhan katakan hal tersebut bukan aku yang nentukan. Untuk duduk di sebelah kananku atau kiriku itu bukan aku yang menentukan, tapi Bapakku yang menentukan. Terserah dia. Dia mau kasih kepada siapa aja terserah dia. Aku gak akan bisa menentukannya. Tapi kemudian Yesus mengajar kepada murid-murid dan termasuk ibu ini. Kamu tahu di dunia, di kerajaan dunia ini ya, dikuasai oleh pemerintah-pemerintah. Penguasa-penguasanya itu menguasai dengan gada besi, yaitu dengan kekerasan, dengan kekuatan, dengan powernya, kekuatan, kekerasannya. Ya. Mereka mau ngangkat orang, punya kekuatan, punya powernya. Menurut yang dia suka. Kalau dia suka sama si A, nah itu nanti yang akan naik. Yang jadi orang keduanya, yang jadi orang yang masuk dalam ring-ringnya. Nah itu pemerintah dunia. Di dunia ini pemerintahnya begitu cara memimpinnya. Siapa yang kuat, siapa yang hebat, itu yang paling bisa memimpin. Itu yang nanti jadi nomor satu. Semua di dunia ini demikian. Termasuk gereja Tuhan yang di dunia ini. Begitulah cara memerintahnya. Begitulah mereka melayaninya. Siapa yang punya link dekat dengan hamba Tuhannya, pendetanya, itu yang selalu dapat posisi yang enak. Siapa yang dapat mengikuti hamba Tuhannya yang ini, semua dapat posisinya. Itu demikian juga. Pokoknya semua pemerintahan yang ada di dunia, organisasi apapun yang dunia akan seperti itu. Karena terpengaruh dengan gaya pemerintahan dunia. Yaitu mereka memerintahnya dengan tangan besi. Siapa yang mau tunduk, nah itu yang dapat. Betul? Seperti itu. Dengan keras atas mereka. Tapi di antara kamu semua ini yang termasuk adalah kerajaan surga, tidak demikian. Di kerajaan surga tidak begitu caranya. Di kerajaanku tidak begitu caranya. Di sini Yesus mengajarkan, my kingdom is not of this world. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku tidak memiliki kemiripan apapun dengan kerajaan dunia. Kerajaanku tidak aslinya dari dunia. Kerajaanku berasal dari surga. Dan cara memerintahnya, cara melayani semuanya berbeda dengan cara dunia. Lalu Yesus menyampaikan, barang siapa di antara kamu ingin menjadi besar, haruslah dia dekat gembala sidangnya. Barang siapa yang mau di antara kamu yang menjadi ngetop, haruslah kamu sering memberikan sesuatu kepada gembalanya. Tidak. Tapi Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti siapa? Anak manusia. Anak manusia ini siapa? Raja dari kerajaan surga. Raja dari kerajaan surga pun itu datang bukan untuk dilayani, tetapi ia melayani.
Dan melayani seperti apa? Bawain minum, bawain makanan, bawain bukunya, bawain tasnya, begitukah? Tidak. Anak manusia datang ke dunia tidak melayani seperti itu. Tapi anak manusia datang ke dunia, dia melayani dengan apa? Menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan. Itu adalah pelayanan daripada anak manusia. Nah, itu mau diambil, itu mau ditempati oleh si anak yang diminta oleh ibu ini, anak Zebedius ini. Mau di posisinya Yesus. Emang bisa kamu memberikan nyawamu untuk menjadi tebusan bagi semua orang? Tidak. Hanya satu orang yang bisa menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi semua orang, yaitu Yesus Kristus. Dengan menyampaikan hal tersebut, Yesus mengajar kepada mereka, "My kingdom is not of this world." Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sistem pemerintahnya juga tidak seperti dunia. Kerajaan dunia memerintah dengan tangan besi, dengan kekerasan, dengan main suap, dengan siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih tough, lebih tangguh, itu yang dapat. Tapi tidak demikian di kerajaan Tuhan. Siapa yang mau turun ke bawah, siapa yang mau menjadi rendah, yang paling rendah, siapa yang mau duduk yang paling bawah, di bawah sekali, siapa yang mau melayani yang paling hina sekali, dia menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Gak ada amin. Kalau mau jadi yang terkemuka, dia harus mau menjadi hamba. Menjadi hamba. Saudara semua pernah menjadi hamba, bukan hamba Tuhan ya. Saya katakan menjadi hamba manusia. Pernah melayani orang sebagai hamba, pernah nggak? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Maksud saya kayak misalnya maaf ya, sebagai bekerja dengan orang terus melayani sebagai pembantu semuanya, pernah nggak seperti itu? Sebagai hamba melayani di bawah. Namanya hamba itu duduknya di atas apa di bawah sih? Di mana? Bawah. Nah ini ibu ini memang agak kurang gitu loh ya toh. Minta anaknya melayani, sudah melayani Yesus, tapi maunya duduknya anaknya itu sebagai hamba, mau di sampingnya Yesus. Lucu banget ya toh, sampingnya Yesus, di kanan kiri Yesus, sedangkan Yesus duduknya di sebelah kanan Bapa. Gak ada lagi sebelah-sebelahnya, sudah gak ada lagi, gak ada kursi. Kursinya Bapak cuma satu. Dia sebagai Yesus minta duduk di situ. Aneh, bawa kursi sendiri kali ya. Jadi ibu ini dia mau ini banget, orangnya apa ini? Mau anaknya ngetop, mau anaknya jadi yang terkemuka, hebat seperti itu. Tapi dia tidak mau apa yang dia tanya, minta, bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu Yesus kasih tahu, di kerajaanku nggak seperti itu. Tidak ada seperti itu. Kalau kamu mau melayani, kamu menjadi terkemuka, malah kamu harus melayani. Kalau kamu mau anakmu ini nantinya kelak duduk atau bisa duduk di sebelah kanan anak manusia ini, anakmu ini harus mau melayani dia. Anakmu ini harus menjadi hambanya dia. Nah itulah. Jadi saudara, kita belajar bahwa di dalam kerajaan surga bukan main keras-kerasan. Di dalam kerajaan surga itu bukan main hebat-hebatan. Siapa yang paling hebat, siapa yang ter seperti itu, nggak ada. Tapi orang yang betul-betul dia mau rendah, mau turun sampai ke bawah, yang merendahkan hatinya, yang mau rendah. Kalau dia pun direndahkan oleh orang, Yesus berkata, barang siapa direndahkan, ia akan ditinggikan. Amin. Jadi jangan minta ditinggikan. Kalau kita belum pernah direndahkan, jangan minta ditinggikan. Yang penting kita ini direndahkan manusia, oke gak apa-apa, nanti sama Tuhan pasti akan ditinggikan. Nah itulah caranya dari kerajaan surga ya. Kekuasaan pemerintahan sistemnya seperti itu ya. Di dalam kamu menjadi terkemuka harus seperti itu. Tidak dengan main deket loh. Ini kan dari tadi yang terkenal anaknya Yohanes itu kan terkenal murid yang paling dikasih Yesus katanya, yang paling nempel dengan Yesus, dekat dengan Yesus seperti itu ya. Jadi pantas lah kalau minta posisinya dia itu sebelah kanan Yesus. Petrus kan
Enggak, Petrus kan menyangkal, suka menyangkal seperti itu. Ini anak Yohanes ini kan lembut, nurut seperti itu. Jadi ibunya ini lihat, pasti anakku ini harus duduk di sebelah kanannya Yesus. Tapi ternyata permintaannya ditolak. Dan itu semua muridnya jadi marah kepada ibu ini. Ya. Tapi sebetulnya Yesus mau mengatakan kebenaran tentang kerajaan surga. Jadi saat ini juga bagi kita semua saudara, tidak ada yang paling top, paling keren, paling ini, tidak ada. Kalau engkau mau menjadi nanti yang terkemuka di atas surga, kita harus mau melayani. Kita mau harus turun ke bawah melayani. Kita harus mau saling melayani, bukan minta dilayani. Yesus katakan anak manusia dia datang bukan untuk dilayani, tapi justru dia melayani. Dengan dia apa? Memberikan nyawanya. Pelayanan kita saudaraku yang kekasih, berapa tahun pun engkau melayani, gak tahu berapa puluh tahun, ada 20 tahun, 50 tahun belum ada ya. Ada yang 50 tahun belum ya? Belum ya, opa itu sudah ya. Seberapa lama pun pelayanan itu, saya yakin engkau belum seperti Yesus Kristus melayani dengan memberikan nyawanya. Betul kan? Sekarang masih ada di sini soalnya, iya kan? Masih ada di sini, jadi nggak mungkin, iya kan? Jadi pelayanan kita sehebat apapun nggak ada apa-apanya. Amin. Kita tidak boleh jadi sombong, kita tidak boleh jadi pongah atau merasa besar, merasa paling aku yang paling hebat. Ini ya pelayanan di sini. Ministry di sini kalau nggak ada aku berantakan semua. Ini semua kalau nggak ada aku berantakan semua. Jangan ada itu timbul dalam hatimu. Menara doa kalau nggak ada berantakan. Jangan pernah ada itu seperti itu. Berbahaya sekali. Ya, haleluya. Biarlah kita semua ini mau saling melayani. Satunya nggak datang, ayo dilayani. Satunya lagi, ayo melayani. Satunya lagi melayani. Saling melayani. Oleh karena itu di Menara Doa ada program baru yang namanya adalah Life Ministry. Ya, namanya adalah Life Ministry. Ini saya baru dapat beberapa hari yang lalu dari Roh Kudus untuk mengadakan suatu program baru, Life Ministry. Apa itu Life Ministry? Life Ministry di mana kita melayani secara live, ya langsung, baik itu secara di dalam itu ada titlenya, ada kita dengan The Hour Has Come. Sudah tiba waktunya bagi kita untuk mengubah gaya hidup kita. Jadi sudah waktunya, The Hour Has Come. Sudah waktunya bagi kita tuh berubah gaya hidupnya, berubah lifestyle-nya. Ya. Lifestyle-nya apa? Di Life Ministry ini kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita membaca Alkitab, dan kita sharing, dan kita saling memberi, ya. Dan kita menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan, ya. Dan kita saling mengasihi. Pada saat ini nanti akan dimulai hari Selasa besok, start ya tanggal 26 April, dan open gate. Kok open gate? Nah di sini ini live streaming, ya live streaming, tapi juga onsite. Ya. Live streaming di sini kita nanti seperti suasananya kita tidak kaku begini, kita lebih intim lagi, lebih intim lagi. Nanti bila ada yang mau didoakan langsung saat itu juga spontan didoakan, maupun dari live streaming, lewat chat, lewat hotline, atau mau datang semua di sini pendoa tim semua yang hadir, yang ada saling mendoakan. Ya, ini harus, dan sharing, kita sharing. Nah kalau gini yang ngomong kan saya terus nih, ya kan? Nah nanti ada harinya nanti di mana Timotius bisa sharing, Desi bisa sharing, Freddy bisa sharing, ya, Lydia bisa sharing semua, ya. Ini Janet anak muda semua sharing semua. Jessica juga kita sharing ini. Ada kasus misalnya ada topik anak muda dibahas. Nah, apa nih yang menjadi masalah bagi anak muda sekarang? Ya kan? Ketakutan tentang apa? Nah, kalau itu kita bahas, dan juga bila ada yang mengalami tersebut kita bisa doakan. Seperti itu. Ibu Linda juga bisa sharing. Ibu Ratna, Bu Ayu. Kenapa sharing?
Apa nih masalahnya ibu rumah tangga? Nah seperti itu. Itu bisa di-sharekan, ya kan? Nah, amin. Saudara mau join? Terbuka. Jadi tidak ada jadwal-jadwalan di sini, ya. Tidak ada jadwal. Jadi semua langsung open gate. Menara doa open gate, open house. Hari Selasa, tiap hari Selasa 7:30 setelah prayer gate ladies. Nah, tetap ada prayer gate ladies. Di sini langsung seperti itu. Amin. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Tetapi sekarang kembali ke firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka dalam Daniel. Daniel 3, tidak banyak tapi langsung saja. Nah, di perjanjian lama ini sebetulnya sudah jelas pengajaran dari Tuhan tentang my kingdom is not of this world. Tidak hanya di perjanjian baru tentang kerajaan Tuhan itu bukan dari dunia, tapi dari perjanjian lama sudah ada sekali. Ya, yaitu ketika kita bacakan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai 18 saja. Lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ya, jadi ini saya stop dulu. Saudara pasti tahu tentang cerita ini bahwa Nebukadnezar membuat patung untuk disembah. Setiap orang harus menyembahnya. Kalau ada bunyi sangkakala, bunyi kecapi, bunyi gambus, semua harus sujud menyembah ke arah patung tersebut. Dimanapun engkau berada harus sujud ke arah patung tersebut. Itu seluruh bangsa semua pada saat itu. Ya. Nah, pada saat itu Sadrah, Mesah dan Abednego ini berada di dalam pembuangan di Babel. Nah, dia harus menyembah patung. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Mereka ini adalah orang yang taat kepada Tuhan bersama dengan Daniel. Ya, selalu berdoa kepada Tuhan. Tapi saat itu dipaksa harus menyembah patung. Kalau tidak menyembah patung akan dibunuh. Dipaksa harus. Nah, akhirnya terdengarlah semuanya. Ini ada nih 3 orang ini. Padahal mereka tuh jabatannya adalah posisinya tinggi. Mereka bertiga ini posisi di pemerintahan tinggi banget. Di pemerintahan Nebukadnezar tinggi. Ternyata pemuka-pemuka ini malah justru tidak mau taat kepada perintah raja. Nah, itu mulai yang lain iri. Kok bisa ini ada? Oh, ternyata ini orang Yahudi. Dia tidak mau menyembah patung. Dilaporkan seperti itu. Dan akhirnya dipanggillah oleh mereka kepada Nebukadnezar. Ditanya, emang kamu gak mau nyembah? Kenapa kamu kok gak mau nyembah? Gitu. Lalu dia katakan, untuk hal satu itu, untuk menyembah patung itu, kami gak perlu jawab lagi. Karena kami tidak akan menyembah patung tersebut. Dipaksa kayak gimana pun kami tidak akan menyembah patung tersebut. Ya, makanya dia katakan dengan tegas, tidak ada gunanya bagi kami untuk memberi jawaban. Kemudian yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Di sini Sadrah, Mesah dan Abednego sudah menyatakan, my kingdom is not of this world. Dia sudah menyatakan bahwa kerajaanku bukan kerajaan Babel ini. Kerajaanku bukan dari kerajaan dunia ini. Sekalipun Raja Babel itu Nebukadnezar membuat patung, dan perintahnya jelas. Perintah raja itu gimana sih? Perintah raja tidak bisa diganggu gugat, harus kan? Tapi ini dia tidak mau. Tidak, dia menyatakan dia berdiri, mereka bertiga berdiri. My kingdom is not of this world. Marah Nebukadnezar. Kalau memang Allah yang kami sembah, kami puja, sanggup melepaskan kami,
Ia akan melepaskan kami. Tetapi if not, Ia tidak melepaskan kami. Aku baru ikut kamu. Enggak, jawabannya mereka enggak gitu. Kalau Tuhanku, Rajaku, kerajaanku tidak melepaskan aku, ya, aku tetap tidak akan menyembah patungmu. Nah, itu dia langsung marahnya bukan main tuh Nebukadnezar mendengar seperti itu. Berarti kamu bukan dari kerajaanku. Berarti kamu tidak mengikuti aku. Berarti kamu menentang perintahku. Dia tetap, mereka tetap tidak. Karena kerajaanku bukan dari sini. Jadi kalau Tuhanku, Rajaku, kerajaanku tidak sanggup membebaskan aku, gak apa-apa. Tapi aku tidak akan menyembah patung tersebut. Ini tegas sekali, saudara. Kalau di zaman seperti itu sudah ada pemaksaan untuk menyuruh orang untuk menyembah patung, zaman sekarang juga akan ada, saudara. Engkau semua akan dipaksa untuk menyembah. Nah, ketika engkau dipaksa untuk menyembah, tunjukkan engkau berasal dari kerajaan mana. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, dia tidak mau. Dan kalau Tuhan tidak tolong, gak masalah. Tetapi aku tidak akan menyembah. Dan memang betul, setelah itu mereka ditangkap, mereka dimasukkan ke dalam dapur api karena amarah daripada Nebukadnezar. Ditambahkan lagi apinya, panas lagi berapa kali? 7 kali ditambah lagi itu panasnya. Kadang orang yang itunya aja masuknya sudah mati kebakar. Ketika mereka bertiga dilemparkan ke dapur api, apa yang terjadi? Kerajaannya Nebukadnezar melihat. Nebukadnezar melihat. Nah, 3 orang ini dilemparkan. Dia senang, wah mati lu, karena lu gak mau sembah gua, mati lu. Tapi begitu dia melihat, kok masih berdiri? Kok bisa? Kok masih berdiri? Kemudian ketika dia lihat lagi, kok ada 4 orang? Tadi kan 3 sih. Kok ada 1 lagi? Siapa tuh? Kok mereka nggak rebah, nggak jatuh, nggak hilang lumer kayak gitu ya? Tapi kok masih berdiri? Dia kaget dan dia suruh keluarkan mereka itu semua. Dengan demikian, paling tidak, walaupun dia tidak percaya, tapi Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Amin. Walaupun dia tidak percaya, tapi dia sempat memuji. Karena apa? Karena kesetiaan. Karena ketiganya mereka ini mengetahui bahwa mereka bukan berasal dari dunia. Sekalipun dunia mau menghabisi dia, sekalipun dunia mau menghancurkan mereka bertiga, mau menjauhkan, mau menghancurkan, bahkan membunuh mereka bertiga, karena dia tahu mereka bahwa mereka bukan berasal dari dunia, dia tidak akan mau menyembah. Tidak ada. Saudara, itu adalah contoh. Sudah ada di perjanjian lama. My kingdom is not of this world. Mereka Sadrak, Mesak, Abednego tetap kekeh. Tidak, kalau Tuhanku yang kami sembah tidak menolong kami, gak masalah, tapi aku gak akan menyembah patung itu. Adakah hal itu seperti itu di dalam kehidupanmu, di dalam imanmu? Kalau hal itu terjadi, apakah engkau sadar bahwa kerajaanmu bukan dari dunia ini? Ini kita harus saudara. Akhir zaman kita harus sadar, engkau dari kerajaan mana? Ya. Kalau di dalam posisi pekerjaan, mereka ini sudah bekerja di pemerintahan Nebukadnezar. Mereka bekerja sebagai sekuler di pemerintahan Nebukadnezar, tetapi mereka tidak menjadi satu dengan pemerintahan tersebut. Mereka bekerja di dunia, tetapi mereka tidak menjadi serupa dengan dunia. Mereka bekerja di pemerintahan Nebukadnezar, bahkan posisinya tinggi sekali, tapi mereka bertiga tidak menjadi serupa dengan bangsa Babel. Mereka semua bangsa Babel
tunduk menyembah patung. Tapi mereka tidak. Mereka tetap berdiri. Yang kami sembah hanya Yesus Kristus. Yang kami sembah hanya Raja Tuhan Allah Bapa. Dan kerajaan kami bukan dari dunia ini. Dengan tegas Nebukadnezar melakukannya. Ada lagi, Daniel juga melakukan hal yang sama. Di Daniel 6 ya, pada saat itu pemerintah daripada Darius, Raja Darius ya. Demikian juga karena Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego ini dibuang dan masuk dalam pembuangan di Babel ya. Orang sana Babel itu menyembah berhala segala macam semuanya. Tetapi Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ini dia berdoa terus rutin bergaul, berdoa dengan Tuhan. Dan itu dilihat orang. Orang tahu orang ini pasti orang Yahudi. Beda banget. Yang lain sembah patung, sembah ini, tapi ini tidak. Dan berdoanya terus seperti itu. Dan itu menjadi kecemburuan bagi mereka, karena posisi mereka tinggi sekali di pemerintahan. Sekalipun mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan, mereka tetap bekerja di pemerintahan itu. Dan mereka excellence, mereka pintar, mereka memiliki roh yang excellent. Ditaruhlah posisi mereka di tempat yang tinggi. Dan itu justru membuat mereka semua jadi cemburu. Kok bisa? Kenapa? Dengan demikian mereka mau menjatuhkannya. Dicarilah kesalahannya. Sehingga mereka mendesak Raja Darius untuk membuat suatu perintah. Tidak boleh ada seorang pun menyembah atau melakukan aktivitas doa kepada siapapun. Hanya kepada raja saja bolehnya menyembah. Tidak boleh ada kegiatan doa, tidak boleh ada kegiatan beribadah ya, hanya satu aja, harus menyembah kepada rajanya ya. Dan ini mereka mendesak Raja Darius untuk membuat peraturan. Daniel 6 ayat 9. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu. Buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, dan yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Dan sehingga mereka menghadap raja melaporkan apa yang dilakukan oleh Daniel. Sehingga Daniel dibawa, ditangkap. Dan pada saat itu hubungan Daniel dengan Raja Darius ini intim sekali, dekat sekali. Teman dekat Raja Darius sangat mengasihi ya. Tetapi karena dia sebagai raja sudah mengeluarkan perintah ya, yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Dia sudah membuat perintah. Jadi dia sendiri juga nggak akan bisa mengubah perintah tersebut. Jadi dengan sedih hati dia melihat Daniel dimasukkan ke gua singa. Dengan hati yang sedih. Sampai semalaman dia gak bisa tidur, dia berdoa untuk Daniel. Ini raja orang asing ya, tapi dia karena mengasihi Daniel, dia berdoa untuk Daniel ya. Dan apa yang terjadi? Daniel langsung menguat ketika mendengar bahwa raja membuat surat perintah itu. Dia langsung berhenti deh, stop dulu ya, kita tidak melakukan kegiatan dulu ya. Berhenti deh, kita tidak berdoa. Tutup semua. Tidak ada kegiatan doa. Tidak, tutup jendela semua, tutup. Tidak. Tapi tidak. Justru ketika dia mendengar perintah tersebut, dia apa yang dia lakukan? Dia langsung malah ke kamarnya terbuka, dia malah berdoa. Karena Daniel tahu, my kingdom is not of this world. Ketika ada larangan-larangan, tidak langsung ditutup. Tetap buka, tetap berdoa, tetap dia sujud menyembah Tuhan. Nah, semakin dilihat orang dan dilaporkan kepada raja. Tapi sekalipun demikian dilaporkan ke raja, bukan dia melihat bahwa Raja Darius ini sangat mengasihi aku. Raja Darius ini pasti akan menolong aku.
Raja Darius ini sangat mengasihi aku dan aku melayani dia selama ini baik kan, pasti dia akan nolong aku. Tidak ada itu dalam Daniel. Dia tidak bergantung kepada Raja Darius ini. Dia bergantung kepada raja di atas segala raja. Dia tetap tenang ketika dia dimasukkan ke gua singa. Dia tetap tenang. Dia tidak takut karena dia tahu my kingdom is not of this world. Dan benar, keesokan harinya raja itu datang pagi-pagi dan mengetukkan kata, Daniel dengan suara lembut, kali-kali sudah out ini, sudah mampus sekali, sudah tercecer itu. Dia Daniel gitu kan. Dia bilang terus, ya Tuanku Raja, dengan suara yang lantang. Oh, masih hidup? Wah, kok bisa? Cepat disuruh keluar. Ya, dan dikatakan, Allahmu menolong kamu kah? Dikatakan ya. Ya, ini. Lalu Daniel ayat ke-22. Saya yang 20 ayat yang ke-20 aja. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel gitu ya. Daniel gitu ya. Di sini nggak ada yang nama Daniel kan? Nggak ada yang. Berserulah kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dia tunggu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak salah di hadapannya, di hadapan rajaku yang di surga, tetapi juga terhadap tuanku raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Amin. Karena dia tahu my kingdom is not of this world. Daniel tahu, walaupun dia dekat plek itu dengan Raja Darius, nempel dekat banget. Raja Darius sangat sayang sama dia, tapi dia tidak mengandalkan, tidak menggantungkan referensi daripada raja ini. Dia tidak menunggu pasti Raja Darius akan tolong aku, tapi dia lebih dekat hubungannya dengan raja di atas segala raja. Dan dia yakin rajanya pasti akan menolongnya. Dan kalaupun tidak ditolong, bagi dia tidak ada masalah. Tapi memang betul, kerajaan Daniel bukan dari dunia. Sama seperti Sadrah, Mesakh, Abednego. Dan sama seperti saudara dan saya, kerajaan kita bukan dari dunia ini. Amin. Ada apapun yang mengancam hidup kita di pemerintahan di dunia ini, pemerintahan kita bukan dari dunia ini. Pemerintahan kita dari surga. Raja di atas segala raja. Dia akan mengirim pasukannya, malaikatnya. Ya. Kalau tadi di dapur api itu ada malaikat, ada mendampingi Sadrah, Mesakh. Dan ketika mereka keluar, tidak ada bau angus sedikit pun, tidak ada rambutnya pun nggak kena api sama sekali. Demikian juga Daniel, ketika ditarik keluar dari gua singa, nggak ada itu namanya berat-berat kena kukunya singa, kena apa sedikit pun nggak ada sama sekali. Baunya singa pun nggak ada, dia tetap utuh seperti itu. Karena ada malaikat. Ya. Singanya nggak tahu gimana, dia langsung mulutnya gini terus atau nutup terus juga nggak tahu. Pokoknya singanya tidak mengapa-ngapakan Daniel. Di dalam kehidupan kita, saudara, akhir zaman ini, if your kingdom is not of this world, pasti kerajaan surga akan mengirim pasukannya. Ketika tahu bahwa hamba-hambanya, bahwa orang yang dikasihnya sedang dalam persoalan yang berat, sedang dalam ancaman, sedang dalam bahaya, pasti akan dikirim malaikatnya. Amin. Tetapi jangan minta posisi yang tinggi dulu, seperti anaknya ibu dari Zebedius ini.
Jangan minta, oh aku harus posisi yang tinggi dulu. Tidak. Tapi harus mau melayani. Harus mau rendah, direndahkan. Harus mau saling melayani, harus melayani. Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego, dia tetap melayani. Dia terus saling melayani. Dia merendahkan hati. Walaupun dia tetap teguh dalam iman. Tapi dia tidak menghina raja-raja ini. Termasuk juga ketika Darius, tetap Daniel menghormati. Sehingga dengan pertolongan dari kerajaan surga, dengan demikian kedua raja ini, tadi Nebukadnezar, ini Darius, memberikan perintah bahwa semua orang jangan mengganggu Allahnya Daniel, Allahnya ini. Bahkan dikatakan harus apa? Tidak boleh ada perintah ke seluruh kerajaan untuk apa? Takut, harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Mereka tidak mengenal Allahnya Daniel, tapi harus takut dan gentar. Nah, dengan ketika kita tahu bahwa kerajaan kita bukan dari dunia ini, mungkin kita mengalami ketakutan pada saat dimasukkan ke gua singa seperti itu. Pasti dimasukkan ke dapur api, pasti. Waktu deket aja pasti sudah terasa panasnya gimana. Tapi kalau engkau tetap berdiri, tidak menyembah berhala tersebut, tidak mau menjadi serupa dengan kerajaan dunia, tetap berdiri teguh, tetap terus bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini, maka kerajaan kita yang sesungguhnya akan mengirim bala tentara untuk kita. Amin. Dia akan menyelamatkan kita. Dan sekalipun seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego, dia berkata, kalaupun tidak diselamatkan, aku tetap tidak akan menyembah berhala tersebut. Amin. Ini yang harus ada dalam akhir zaman ini. My kingdom is not of this world. Dan Yesus menyatakan itu ketika ia berhadapan dengan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus mau menawarkan suaka, menawarkan kamu akan aku bebaskan. Tapi kasih tahu dong kebenaran itu apa. Aku tahu dari cerita orang-orang, tapi aku pengen tahu siapa sih kamu sebenarnya. Aku punya kuasa nih membebaskan kamu. Kalau kamu cerita kepada aku siapa kamu sebenarnya, aku akan bebaskan kamu. Yesus diiming-imingi oleh Pontius Pilatus untuk kebebasan tersebut. Makanya dia berkata, my kingdom is not of this world. Aku datang ke sini bukan untuk kebebasanku. Aku datang ke sini ke dunia untuk membebaskan umatku. Aku datang ke dunia untuk membebaskan orang-orang yang aku kasih dari jerat, dari ikatan iblis. Aku tidak akan ikut terikat dengan kerajaanmu. Yesus teguh, Yesus tegas. Dan demikian juga kita harus tegas. My kingdom is not of this world. Sekalipun ditawarkan sesuatu, ditawarkan diiming-iming sesuatu yang indah, yang ini dapat pangkat, dapat ini segala macam semuanya begitu, dinaikkan, promosi, dapat lagi semuanya seperti itu. Tapi kamu harus menyembah patung, kamu harus menyembah berhala, kamu harus meninggalkan hubunganmu dengan Yesus Kristus, kamu harus keluar dari kerajaanmu. Saya harap kita harus tetap berdiri. My kingdom is not of this world. Amin. Amin, saudaraku yang kekasih. Ya. Inilah yang Tuhan sampaikan tentang my kingdom is not of this world. Ya, bahkan itu sudah ada di perjanjian lama. Ya, di perjanjian lama, perjanjian baru, Dia sudah menyatakan. Dan demikian juga saat ini dalam kehidupan kita. Berlaku juga bahwa kerajaan kita bukan dari dunia ini. Katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Amin.